Nah, yang di sini itu nutupin MID-nya, cuy. Jadi gue tuh agak susah membedakan mana tombol rotsing, mana tombol klakson gitu. Jadi gue kadang pas mencet malah mencet tombol rotsing gitu, bukan mencet tombol klakson. Gimana menurut lo? PCX sekarang harga 40 jutaan, cuy. Akhirnya nih kita nge-review new Honda PCX 160 di jalan raya. Kalau kemarin kita nyobain di Cikarang, yang mana itu sirkuit tertutup gitu, tempat tertutup. Ya enak-enak aja gitu, karena aspalnya juga bagus, kondisinya segala macam bagus. Nah sekarang gimana sih rasanya kalau naik motor ini di jalan raya? Makanya tonton terus videonya sampai habis. Kalau ngomongin desain sih, kita udah pernah ya bahas desainnya, spesifikasinya, fiturnya yang ada Honda Rodsing ya. Ini udah varian yang ada Rodsingnya. Itu udah kita bahas secara lengkap di video kemarin. Jadi di sekarang itu gue mau lebih banyak jelasin soal gimana cara pakai Rodsingnya, apa aja yang bisa kita pakai di Rodsing, dan gimana sih rasanya pakai PCX baru yang udah pakai cover stang yang diklaim stangnya lebih tinggi daripada yang kemarin. Jadi yuk kita langsung konekin aja Honda Rodsingnya. Nah, buat pakai Honda Rodsing sebenarnya tinggal download aja. Kalau di Android itu di Play Store itu udah ada Rodsing. Tinggal download aja, cari di sini Rodsing. Nah, bentuk aplikasinya kayak gini, logonya yang begini. Nah, ini gue udah download ya, jadi tinggal langsung buka aja. Nah, kalau mau konekin antara HP sama motornya, itu nggak usah pakai scan rangka, menariknya jadi cuma daftar pakai akun Google pun bisa. Kalau udah daftar, kita tinggal nyalain motornya, terus ini dibuka. Nah, dia tampilannya begini. Nah, sebenarnya ada beberapa step yang harus lu lakuin, termasuk memilih motornya lu pakai motor apa. Entah kayak gini PCX 160, ntar dia ada pilihannya buat PCX 160. Terus kalau buat motor lain ya ada juga pilihan motor lain. Dan kalau udah dia bakal kayak gini, ada peringatan keamanan karena takut Honda itu takut lu mainin HP selama perjalanan. Jadi ini tinggal pencet aja saya setuju. Nah, ini tampilan Honda Rodsing kalau di HP-nya. Jadi ada beberapa pilihan, ada navigasi, panggilan, pesan, musik, dan volume. Nah, kalau buat navigasi, biasanya sih gue paling banyak pakai navigasi. Tinggal pilih aja begini. Nah, ini ada pencarian tempat dengan suara. Nah, pencarian tempat dengan suara ini lu harus pakai voice command, yang mana cuma bisa kalau lu pakai intercom doang. Kalau lu nggak pakai intercom, ya lu harus pakai pencarian yang ada di atas sini nih. Nah, ini lu cari, lu mau kemana, misalnya ya di sini ya, gue nyari Senayan, nih Senayan City. Nah, tinggal mulai navigasi, dia cari rute dan dia by Google Maps. Jadi muncul di Google Maps dulu, terus diperkecil Google Maps-nya, HP-nya tinggal lu kunci, lu taruh kantong, itu petunjuk arahnya bakal muncul di panel meter. Nah, sementara kalau lu mau sambil nyetel lagu, kalau lu pakai intercom ya, itu tinggal pencet yang musik sini. Kok jadi kepesan? Tinggal pencet yang musik. Nah, biasanya tuh waktu pertama kali pakai langsung milih lu biasanya nyetel musik tuh pakai Spotify atau pakai aplikasi lain gitu. Itu bakal bisa dikoneksiin sama aplikasi ini. Sekarang kita lihat Rodsingnya di panel meter yuk. Nah, ini bentuk panel meter si PCX 160 ya, yang kemarin kita juga udah bahas. Kalau udah connect Rodsing, dia bakal di sini nongol kode Bluetooth sama smartphone lu gitu deh. Jadi ada logonya di sini. Dan ini tampilan normalnya. Jadi ini udah connect Rodsing, tapi kita belum masuk ke mode Rodsingnya. Buat mode Rodsingnya itu ada tombol di sebelah kiri itu. Kita tekan aja ke kiri yang lama. Nah, dia langsung muncul kayak gini. Ini yang tadi gue setel, dia udah dinavigasiin ke Senayan City ya. Dan di sini tuh ada petunjuknya. Jadi biasanya kalau udah mulai jalan, petunjuknya itu bakal ngasih tahu lo harus belok kanan atau belok kiri, dan jarak beloknya itu ada berapa meter lagi. Bahkan dia sampai kilometer pun bisa. Jadi misalnya beloknya masih 3 kilo ya, dia nunjukin belokannya masih 3 kilo. Kalau ke kanan ini buat ngulang, jadi misalnya lu agak error gitu ya, ini bisa diulang, tinggal pencet tombol ke kanan aja. Kalau ke kiri ini lu buat cancel navigasinya. Jadi gue ke kiri. Nah, dia nanyain, ini mau berhenti apa enggak? Kalau emang mau berhenti, pencet yang kanan berarti. Sebenarnya petunjuknya cukup mudah, karena emang tombol-tombolnya di sini udah disediain gitu. Jadi kita harus tahu harus pencet yang mana tuh ditunjukin sama si PCX-nya.
Nah ini buat turun ke bawah itu ada pesan, jadi ntar telepon, kalau ada telepon dia masuk, kita bisa ngangkat. Nah ini ada pesan yang bisa muncul kalau ada pesannya itu dalam bentuk suara, jadi lo harus pakai intercom lagi kalau mau baca pesannya. Kalau lo nggak pakai intercom, dia nggak bakal keluar suaranya. Terus di bawah ini ada Spotify yang tadi gue bilang, jadi tinggal ke kanan aja. Nah ini ada play dan next lagu, jadi tinggal pencet aja kalau kiri play, kanan next lagu. Ini langsung ke setel sendiri kalau kita lagi di jalan. Kalau balik lagi yang tadi, tekan kiri yang lama, nah dia balik ke menu utama, terus bawahnya ada volume. Kita bisa milih nih volumenya mau tingkatannya yang berapa, tinggal pencet atas sama bawahnya. Tapi buat volume ini sebenarnya bisa lu atur tanpa balik ke sini. Jadi misalnya tadi lagi di Maps, kita mau volume juga bisa, jadi tinggal pencet tombol atas sama bawah aja. Di sini juga ada cuaca, jadi kita tahu nih kondisinya lagi hujan atau apa, gitu-gitu kelihatan. Nah yang gue permasalahin ketika navigasi sebenarnya kita udah menunjukkan, udah nyetel navigasinya ke Senayan City. Nah dia tuh bakal nunjukin di sini berapa meter lagi dan kita harus ke jalan apa. Nah yang di sini itu nutupin MID-nya cuy, bahkan fuel meter juga ketutup, yang mana kalau lu lagi pakai mode ininya lu nggak tahu bensin lu udah habis atau belum kalau emang udah di bawah banget, kayak gitu. Nah tadi kan gue udah jelasin tuh Honda Rodsing tuh ada apa aja, dan sekarang gue mau nyobain langsung gimana kalau dipakai di jalan. Tapi sebelum itu, kita coba dulu posisi duduknya. Sebenarnya sih duduk udah pernah ya, cuma kan gue nggak jelasin kemarin posisi duduknya gimana. Nah, ini bisa lo lihat, aduh, tinggi gue tuh 170 cm kurang lebih, dan nggak bisa menapak sempurna di New Honda PCX 160. Jadi, kalau lu yang tingginya mungkin di bawah gue, mungkin harus agak dipertimbangkan lagi gitu ya. Lu bakal nyaman apa enggak, bakal kesulitan apa enggak naik motor ini. Tapi sebenarnya ini posisi yang paling belakang, kalau agak maju dikit, nah gue bisa napak dengan sempurna. Tapi gitu, tiap berhenti harus maju dikit duduknya. Kalau buat stang sih sebenarnya ini lebih enak karena dia lebih tinggi, yang ngasih feel Big Matic-nya gitu di PCX 160 ini. Cuma emang kalau dibandingin kompetitor dia agak deket ya sama pengendara, jadi tangan gue tuh lebih nekuk dibandingin kompetitor tuh lebih agak, jadi posisinya gue lebih gini nih, jadi lebih nyaman lah, bener-bener buat cruising tuh enak banget. Kalau ini tuh masih gaya-gaya skutik perkotaan gitu ya sih PCX 160. Buat kaki juga masih oke, buat selonjoran oke, cuma emang kakinya nggak napak sempurna semuanya, jadi ada bagian yang masih keluar dari footpadnya itu. Nah sekarang ambil helm, kita cobain langsung yuk. Akhirnya nyobain New Honda PCX ini di jalan raya ya. Kalau dari pertama-tama dari posisi berkendara dulu ya, kan tadi udah gue jelasin soal posisi berkendara, tapi walaupun dalam kondisi diem ya. Nah di sini tuh gue ngerasanya sekilas ya, gue mengingat-ingat lagi, dia tuh mirip banget kayak bawa Lexi gitu cuy. Cuma emang nih posisinya lebih pendek aja, kalau Lexi itu agak tinggi gitu posisi duduknya. Nah yang gue sayangin itu dari kokpitnya ini sebenarnya adalah tombol di saklar kiri ini, karena masih baru juga mungkin. Jadi gue tuh agak susah membedakan mana tombol rodsing, mana tombol klakson gitu. Jadi gue kadang pas mencet malah mencet tombol rodsing gitu, bukan mencet tombol klakson. Kalau sejauh ini sih gue pakai udah beberapa hari, enak-enak aja posisi berkendaranya. Joknya empuk. Kalau buat performanya ya nggak beda jauh lah ya sama PCX sebelumnya, karena emang dari segi mesin ini PCX 160 yang baru nggak dapet peningkatan di sektor dapur pacu, makanya namanya new, bukan all new. Jadi ya tenaga masih mirip-mirip lah, di bawahnya emang agak lama naiknya, tapi kalau dari tengah ke atas itu cepet banget naik. Bahkan kemarin gue sempet kayak kejar-kejaran lah sama NMAX, tapi NMAX yang generasi kedua ya, yang gendut-gendut itu, yang kayak gitu tuh, yang putih. Itu kalah di bawah sama tengahnya, tapi begitu di atas 100 km per jam PCX bisa nyalip, bisa nusuk gitu. Udah terakhir buat itu bisa nusuk. Jadi ya masih oke lah buat tenaganya. Nah sekarang kita bahas si rodsingnya. Gimana sih rodsingnya ini kalau kita pakai di jalan raya. Nah bisa kelihatan tuh dia kayak gitu tuh, navigating 500 meter masih lurus, tapi agak ke kiri dikit kayak gitu dia nunjukinnya.
Jadi ya kalau lu nggak pakai intercom, lu harus bener-bener bolak-balik ngelihat si panel meternya. Kapan nih belok kayak gitu. Nah kalau lu pakai intercom kayak gua, dia itu bisa ngasih tahu gitu, ntar berapa meter lagi belok gitu. Tapi lu harus setting lagi. Jadi ada settingannya text to speak sama speed to text, itu harus lu ubah ke bahasa Indonesia, karena kalau enggak dia bakal pakai bahasa Inggris, suaranya yang keluar juga bahasa Inggris. Yang mana agak sulit aja gitu mungkin bagi beberapa orang. Kalau lu emang merasa lancar sih bisa-bisa aja pakai bahasa Inggris. Cuma buat beberapa nama tempat gitu ya agak sulit terdengar kalau dibacanya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah ini dia ganti kan 400 meter jalannya belok kanan gitu. Jadi emang ada keluar suara yang nongol di intercom gua. Sisanya sih masih oke-oke aja, suspensi enak, lebih empuk, bahkan bagi beberapa orang nyebutnya ini suspensinya lebih empuk dibandingin PCX yang lama. Kalau menurut gue sih masih sama-sama aja, agak ada kerasnya dikit, tapi ya kalau buat boncengan baru pas empuk gitu. Enak sih kalau buat boncengan suspensinya. Cuma kalau buat sendiri ini masih agak keras dikit aja. Mungkin karena masih baru juga kali ya, jadi butuh kayak break in gitu, mungkin harus dipakai beberapa lama dulu baru bisa agak ngayun gitu suspensi belakangnya. Dimensi juga nggak terlalu banyak berubah. Gue buat salip-salip masih enak banget. Kendali setang juga enak, buat putar balik, buat belok tajam tuh masih enak karena emang setangnya deket ya. Jadi posisi terjauh tangan gue tuh nggak terlalu ngelebar atau gimana. Nah buat konsumsi bahan bakar, sayangnya nih kalau lagi pakai roadsing begini, lagi pakai navigasi, di bawahnya tuh kelihatan ada berapa meter gitu, itu nggak kelihatan tuh MID-nya. Jadi gue harus keluar roadsing dulu, caranya tuh tekan ke kanan yang lama. Nah di sini kalau udah tekan kanan yang lama, roadsingnya hilang. Nggak hilang sih, maksudnya dia masih running tapi in background gitu loh. Jadi kalau ketika lo nyalain roadsing lagi, navigasinya tadi yang udah disetel bakal aktif lagi. Terus di sini gue udah pakai motor ngetes tuh udah sepanjang 80 kiloan. Catet tuh 80 kilo tuh makan 1,9 liter bensin, dan sekarang konsumsi bensinnya 42,3 km per liter. Nah ini gue disclaimer dulu ya, angka ini tuh didapat bukan irit-iritan. Jadi gue penggunaan biasa kayak yang lu lihat di sini, gue masih suka ngerem mendadak atau ngeremnya jaraknya dekat atau nyalip dengan putaran RPM yang tinggi kayak gitu. Jadi emang gak irit-iritan. Mungkin kalau diirit-iritin bisa sampai 50 km per liter kali ya, kalau emang dipakai irit-iritan gitu. Tapi karena nggak irit-iritan dapetnya segitu ya, angka segini sih menurut gua masih irit lah ya buat motor 160 cc yang tenaganya juga gede, sekitar 15,8 PS ya kalau nggak salah. Dan bobot gua juga lumayan berat ya kan, 90 kilo, tapi ini masih bisa irit segitu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang pakai PCX juga bisa dikasih tahu berapa konsumsi bahan bakar karena kita dapatnya segini. Ini sih oke sih. Buat kesimpulannya sih, New Honda PCX 160 tuh emang apa ya, ngasih paket lengkap lah ya. Dari performa ada ya kan, walaupun dia harus ditarikan atas gitu baru bener-bener nusuk gitu. Tapi kalau buat bawah juga masih responsif, enak, responsifnya nggak terlalu ngejengat banget, masih nyaman buat pembonceng juga. Buat kompartemen ya sosok lah ya. Helm ada yang muat, ada yang enggak kayak gitu. Dan buat fitur sih oke banget, udah ada apa namanya traction control, ada ABS gitu, semuanya bekerja dengan baik, roadsingnya juga bekerja dengan baik, jadi ya aman lah buat fitur-fitur di Honda tuh pasti kualitasnya nomor 1. Sekarang harga, buat harganya ya udah pernah gue sebutin juga kan, yang roadsing ini tawarin dengan 40,3 juta on road Jakarta. Jadi kalau lu tertarik ya sama yang roadsing, ya lu harus rela ngeluarin budget lebih, sekitar 3-4 jutaan lebih mahal daripada varian ABS. Kalau yang CBS tuh masih sekitar 33 juta atau 34 juta gitu. Kalau yang itu CBS ya, kalau ABS itu kalau nggak salah 36 atau 37 juta gitu. Nah ini doang nih yang emang 40,3 juta. Jadi gimana menurut lo? PCX sekarang harganya 40 jutaan cuy. Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.